Mendekati hari pernikahan. Tidak terasa, sebentar lagi adalah hari pernikahan Saka dan Stella. Semua hal sudah dipersiapkan dengan matang. Dan hari ini ada jadwal sesi pemotretan untuk mereka berdua. Tadinya Saka ingin mengadakan prewedding di Paris, tapi karena dalam beberapa hari terakhir ada pekerjaan penting dan tidak mungkin Saka untuk meninggalkannya. Bahkan saat mendekati hari pernikahannya pun dia tetap kerja. Ya, tanggung jawabnya terlalu besar untuk banyak orang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Stella, akhirnya prewedding dilaksanakan di kota Hamburg saja, tepatnya di Danau Elster. Dan semua itu sudah dipersiapkan oleh Brands dengan baik. Betapa beruntungnya dia memiliki Brands, pria yang selalu siap sedia menemaninya, bahkan sampai mengatur semua keperluannya. Ya, dia selalu percaya jika Brands yang turun tangan. Pagi itu Stella baru saja tiba di kantor Saka. Moodnya mendadak rusak karena bertemu dengan Anna. Entah apa tujuan wanita itu datang kemari. Heran saja kenapa ibu tiri Saka itu suka sekali mengusik mereka. Bahkan dia tidak merasa malu dengan apa yang sudah dilakukannya. Ketika dia tiba di ruangan Saka, Stella mendapati pria itu sedang berbincang dengan orang asing. Sepertinya dia datang di waktu yang kurang tepat. "Maaf, saya mengganggu," ucapnya yang terlihat merasa bersalah. Tepat saat Saka dan tamunya menoleh ke arah pintu. Tatapan Saka yang terlihat terkejut malah membuat dia takut. Apalagi saat ini mereka sedang meeting. "Aku tunggu di luar," sambungnya lagi dan bersiap untuk pergi meninggalkan ruang itu. Namun tiba-tiba Saka malah menahannya. "Sweetheart, kemari," ucap Saka dengan tiba-tiba dan langsung menghentikan langkah calon istrinya itu. Stella berbalik dan menatap Saka yang kini memandangnya. Pria itu berdiri lalu pergi menghampiri dia yang masih berdiri di depan pintu. "Aku akan menunggu di luar," ucap Stella dengan cepat. Bahkan meski mereka sudah hampir menikah, tetap saja dia merasa gugup ketika ditatap Saka. Entahlah, tatapan pria itu selalu berhasil membuat dia salah tingkah dan terpesona. Pantas saja Anna selalu tergila-gila padanya. "Ikut aku sebentar." Langsung saja Saka merangkul pinggul Stella, seolah menunjukkan pada tamunya dan juga Zeva jika wanita itu adalah miliknya. Dan dia sangat bangga memiliki Stella. "Tuan Robert, perkenalkan, Stella, calon istri saya." Saka menuntun Stella untuk mendekat ke arah sofa dan perkenalkan dia pada partner kerja yang baru. Pria parubaya itu berdiri. Dia tersenyum lebar saat melihat wajah Stella. Bahkan dia tidak berkedip sekalipun meski dia ikut berdiri. Dia terpesona dalam hitungan detik, tepat saat menatap wajah Stella. Bahkan detik itu dia merasa jatuh hati. "Halo Nona, saya Robert." Pria itu mengulurkan tangannya, namun tidak sekalipun dia mengalihkan tatapan dari Stella. Dan entah kenapa, hal itu justru membuat Stella sendiri merasa risih. Dia menatap Saka seolah meminta persetujuan apakah dia harus menyambut pria itu. Saka menyadari ketidaksukaan Stella, lalu dia menatap Robert yang ternyata masih tidak mengalihkan tatapan dari wanita itu. Seketika dia merasa jengkel dan benar-benar tidak suka. Bahkan rasanya dia sudah ingin memukul wajah pria itu. "Jangan menatap wajah calon istri saya seperti itu, Tuan Robert," ucap Saka. Dengan geraman tertahan di balik giginya mengatup rapat. Dia menatap tajam ke arah pria itu sebagai pertanda kemarahan. Saka tidak suka cara Robert memandang Stella. Pria itu seperti menginginkan wanitanya. Apa pria itu tidak tahu jika Stella hanyalah miliknya? Seketika Robert menjadi panik sendiri. Bahkan dia kembali menarik uluran tangannya yang belum sempat disambut dan tidak jadi berjabatan tangan dengan Stella. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya terlalu mengagumi kecantikan calon istri Anda." Robert mengubah ekspresi wajahnya. Dia mendadak takut karena ini kali pertama dia melakukan kerjasama dengan Harris Group. Sial. Jiwa-jiwa hidung belangnya ikut merontah saat melihat kecantikan Stella. Dia tidak menyangka jika calon istri CEO Harris Group ternyata secantik ini. "Maafkan saya, Tuan," ucap pria itu lagi yang membungkukkan punggungnya. Mendengar alasan itu, Saka menarik nafasnya dengan kasar. Dia tidak masalah ada yang memuji kecantikan Stella, tapi dia tidak suka dengan lirikan Robert. Baginya sama saja jika pria itu tidak menghargai dia di sana. "Bersikaplah yang manis dan sewajarnya, karena saya bisa saja membatalkan kerjasama ini sekarang juga. Saya juga bisa memastikan hidup Anda menderita, Tuan Robert," ucap Saka dengan penuh peringatan. Kali ini dia tidak main-main. Mendengar ucapan pria itu, Robert menjadi semakin takut. Dia menatap Saka yang sepertinya sudah sulit untuk memberikan pengampunan. "Maafkan saya, Tuan. Ini kesalahan saya. Jadi tolong, lanjutkan kerjasama ini." Pria itu menunduk dengan penuh rasa bersalah. Dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang, selain mengharapkan belas kasihan dari pria itu. Karena dia sendiri menyadari kesalahan yang dilakukannya yang akan berimbas pada urusan kerjasama mereka. "Ini peringatan pertama dan terakhir, Tuan Robert. Anda bisa melirik wanita lain, tapi jangan sesekali dengan wanita saya," tegas yang tidak mengalihkan tatapan sekalipun dari Robert. "Baik, Tuan. Baik, maafkan saya."
jawab pria itu dengan cepat, memohon ampun akan kesalahannya. Dia sudah meremas jarinya sejak tadi demi menahan rasa panik dan takutnya. Bahkan kini, pria itu sudah tidak berani menatap Saka. Bahkan tampak jelas tubuhnya yang sedikit gemetar. Saka menoleh ke samping dan masih setia merangkul pinggul Stella. Niat hati ingin perkenalkan wanitanya, malah mata pria itu dilalatan. Tidak heran sih, karena kecantikan Stella yang bahkan mampu membuat dia sendiri jatuh hati. Dan tentu saja, pria lain juga pasti merasakan hal yang sama. Saya tidak akan memaafkan Anda jika calon istri saya menolaknya, ucap Saka tanpa menatap pria itu. Mendengar ucapan itu, Robert semakin panik, dan dia langsung meminta maaf pada Stella. Nona, maafkan, tolong maafkan saya, ucap pria itu dengan terburu-buru, dan tentu saja diiringi wajahnya yang memelas. Stella tersenyum kecil, dia melirik Saka yang masih terus memperhatikannya. Aku memaafkannya, tidak apa. Saka menarik nafas dengan pelan, dia menggenggam satu tangan Stella dan berbicara. Beruntung calon istri saya ini bermurah hati untuk memaafkan Anda. Jika tidak, tentu kerjasama ini akan batal. Terima kasih Nona, terima kasih Tuan, ucap pria itu dengan cepat. Namun dia belum bisa bernafas lega karena kerjasama mereka belum deal. Aku tunggu di luar saja ya, bisik Stella dengan pelan karena sekarang sudah tidak nyaman berada di sana. Kenapa tidak di kamar? Aku ingin mencari angin sebentar. Ya sudah, 5 menit lagi kembali kemari. Stella menganggukkan kepala dan saat itu rangkulan di pinggulnya terlepas dan dia berbalik keluar. Dia tidak ingin ikut campur mengenai pekerjaan Saka dan memilih keluar sebentar. Sewaktu menjadi seorang office girl, Stella sangat suka berdiri sebentar di balkon timur. Biasanya dia akan menatap matahari yang baru terbit sambil membersihkan kaca besar itu. Nona, Anda mau kemana? Tanya Zeva karena dia terus mengekori Stella dari belakang. Kesini sebentar. Stella melangkahkan kakinya menuju balkon. Dari atas ini dia bisa melihat kota Hamburg di siang hari. Ada beberapa pot bunga di sana, sebuah meja kaca, juga 2 buah kursi single. Ketika Stella sibuk memandang keindahan kota tanpa disadari, ternyata ada seseorang yang datang ke area balkon sambil membawa sapu dan juga ember. Permisi Tuan, saya bersihkan dulu. Dia menunduk ketika melewati Zeva yang berdiri di ambang pintu. Mendengar sebuah suara asing, Stella menoleh ke belakang, dan dia tersenyum lebar ketika melihat seorang yang dia kenal. Hei, Nira, panggilnya. Kemudian wanita yang menunduk itu langsung mengangkat kepala. Matanya menyipit saat melihat seorang wanita cantik memakai rok selutut dan blus berwarna merah muda. Kamu Stella? Tanyanya yang terlihat ragu, lalu mendekati Stella yang kini menganggukkan kepala. Iya, aku Stella. Apa kabarmu? Namun, sayangnya wanita itu justru menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk tidak percaya. Mana mungkin yang berdiri di hadapannya sekarang adalah Stella? Bukankah dia dipecat karena mengganggu Tuan Saka? Tapi kenapa dia berada di sini? Dan dengan penampilan yang sangat berbeda. Tidak mungkin ini kamu. Bukankah Tuan Saka sudah mecatmu? Berita itu sudah tersebar di seluruh penghuni gedung ini. Ucapnya yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang dia alami. Stella tersenyum kecil. Dia sendiri pun tidak menyangka bisa merasakan hidup seperti ini. Dia masih ingat bagaimana mereka menjauhinya dulu. Entah apa alasannya, Stella sendiri tidak tahu. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki yang berbeda. Bahkan mantan teman satu kerjanya dulu merasa syok. Nona, sudah 5 menit, mari kita kembali ke ruangan Tuan. Stella menatap Zeva yang masih berdiri depan pintu kaca. Hampir saja dia lupa dengan hal itu. Dan sekarang dia mengangguk dengan cepat. Iya, aku lupa, ucap Stella lalu kembali menatap temannya itu. Nira, lain kali kita berbincang ya. Calon suamiku sudah menunggu. Dia melangkah keluar dari balkon meninggalkan gadis itu yang tercengang dan syok. Kepalanya berputar ke belakang bersamaan dengan setengah badannya. Dan benar saja, Stella berjalan ke arah ruangan Tuan Saka dan memasukinya begitu saja. Calon suami, gumamnya dengan mulut setengah terbuka dan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Astaga, keberuntungan seperti apa yang sedang memihak pada Stella sehingga dia menjadi calon istri Tuan Saka. Wanita itu segera mengemasi barangnya. Dia bahkan menunda niat untuk membersihkan balkon. Dia harus menyampaikan berita panas ini kepada teman-temannya. Dan dia yakin mereka akan syok seperti dia. Sementara Stella hanya tertawa kecil. Dia merasa lucu ketika melihat ekspresi temannya itu. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang dirinya yang sering datang ke gedung ini. Karena lift yang digunakan pekerja berbeda dengan lift para petinggi perusahaan. Pantas saja, temannya itu sangat syok dengan kehadiran Stella. Tapi ya sudahlah. Mereka juga tidak terlalu dekat dengan Stella. Bahkan dulu mereka sering merintah Stella untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain, sedangkan mereka istirahat sambil mengunggah makanan. Dan sekarang roda kehidupan itu benar-benar berputar. Kini Stella mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Meski cara Saka mendapatkannya terkesan buruk,
Setibanya di dalam ruangan, Stella sudah tidak mendapati pria tadi di sana. Hanya ada Saka dan Branch yang sedang berbincang. Stella mendekati pria itu dan detik kemudian Saka langsung merangkul pinggulnya dan menarik dia untuk semakin dekat. Sudah menemukan angin segar? Pertanyaan itu langsung mengundang tawa kecil dari Stella, lalu menganggukkan kepala sambil menyentuh pundak pria itu. Sedangkan Zeva berdiri tepat di belakang Branch yang sedang duduk di kursi. Pria muda itu tampaknya masih berusaha untuk menyelesaikan diri sehingga memilih untuk tidak banyak bicara. Bagaimana dengan Zeva? Kamu nyaman dengan caranya bekerja? Stella kembali menganggukkan kepala. Meski sebenarnya dia lebih menyukai Luna, tapi Zeva sendiri pun cukup menyenangkan. Meski tidak banyak bicara, pria itu selalu memastikan dia aman. Tuan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Mendengar hal itu, Saka mengerutkan kening. Dia menatap Zeva, sementara tangannya masih bertengger di pinggul Stella. Ada apa? Tadi, ada seorang wanita yang mencegat Nona di lift. Stella menarik nafasnya dengan panjang. Dia memandang Zeva seolah mengatakan kenapa harus memberitahunya. Tapi Saka justru menyukai ini karena dia butuh informasi tentang setiap hal yang dilakukan Stella. Siapa? Tanya pria itu yang sudah terlihat panik meski masih cukup tenang. Saya tidak tahu namanya, Tuan. Saka menoleh ke samping. Dia mendapati Stella yang sudah menarik nafas yang sangat panjang, lalu tersenyum ke arahnya. Kamu tidak memberitahuku. Siapa wanita itu? Sama seperti Saka, Branch juga terlihat terkejut saat mendengar perkataan Zeva. Siapa orang yang berani mengganggu Stella di perusahaan ini? Aku hanya bertemu dengan Anna tadi. Anna? Stella mengangguk cepat. Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Saka yang sudah terlihat semakin geram. Tidak masalah sayang, aku bisa menghadapinya. Nona, bukan masalah menghadapinya, tapi Anna bisa melakukan hal nekat. Jadi Anda harus memberitahu kapan saja dia menemui Anda. Setelah menatap wajah kedua pria itu, kenapa mereka tampaknya melarang dia untuk berinteraksi dengan Anna? Apa yang dia katakan padamu? Saka semakin geram. Dia bersumpah di dalam hati, sejengkal saja Anna menyentuh wanitanya, maka dia tidak akan memberikan ampunan. Dia menyakitimu? Tidak. Anna hanya mengatakan kalau dia adalah cinta pertamamu. Ucap Stella yang entah kenapa dia mendadak jengkel juga. Rasanya kesal. Tapi ya sudahlah, dia juga tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Kamu percaya padanya? Tentu saja. Dan dia juga mengatakan kalau kamu akan menjadi miliknya lagi. Dan kamu percaya juga? Stella mengedikkan pundaknya, lalu mengendarkan pandangan ke sembarang arah. Yang terpenting tidak menatap Saka. Rasanya sangat tidak menyenangkan ketika hidup tentramnya diusik oleh mantan kekasih calon suaminya sendiri. Tidak perlu mempercayai setiap ucapannya. Saka berdiri. Kita berangkat sekarang. Sambungnya lagi karena tidak ingin mengulur waktu, sebab masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Entah kenapa tindakan yang diberikan Saka justru membuat Stella merasa tidak puas. Jika dia hanya bersikap dingin dalam menanggapinya, kenapa harus bertanya? Tapi ya sudahlah, dia tidak ingin membalas tentang itu. Mungkin Saka hanya tidak ingin mengungkit mengenai Anna. Mereka tiba di Danau Elster. Di sana tepatnya di sebuah perahu yang sudah dihias sangat indah, mereka melakukan pre-wedding. Setelah terlihat mempesona menggunakan gaun berwarna hitam yang sepadan dengan Saka, sehingga membuat mereka seperti pasangan yang sangat sempurna. Bahkan beberapa pasangan mata pengunjung tertuju pada mereka, ditambah 2 orang pria tampan yang selalu mengawasi mereka. Beberapa orang mengenali pria itu yang merupakan pria pengusaha di Hamburg. Bahkan beberapa orang lagi mengabadikan sesi pre-wedding mereka. Sedangkan Stella kini merasa sangat beruntung ketika Saka memeluk pinggulnya dan menatap dia dengan lekat, seolah mengatakan jika dirinya sangat mencintai Stella. Dulu hidupnya terluntang-lantung, bekerja ke sana kemari dan tidak jarang menjadi cibiran orang. Tapi sekarang, pria yang dikenal sebagai pebisnis di Hamburg mempersunting dirinya dan memperlakukan dia seperti ratu. Ya, Stella merasa sangat beruntung dan berharap setelah ini tidak ada masalah yang hadir dalam hidup mereka, termasuk Anna. All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days.